Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di malam ini di dalam ibadah doa Rabu malam. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang telah memberkati kami sepanjang hari ini. Sampai kami di malam ini Tuhan, kami boleh menikmati waktu-waktu bersama dengan jemaat Tuhan, beribadah bersama di dalam doa malam dari tempat kami masing-masing. Kami sehati sepikir, bersatu hati ya Tuhan, untuk datang meninggikan, mengagungkan dan menyembah Engkau. Biarlah ya Tuhan senantiasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap hati kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ayat yang kedua, ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadir-Nya. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan topik doa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya kita diberikan hati yang mau mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Untuk itu mari kita berdoa juga untuk jemaat supaya imannya tidak lesu, tapi berusaha terus mencari Tuhan di dalam segala kebenarannya di tengah wabah COVID ini. Mari sama-sama kita menaikkan doa. Bapa di sorga, saat ini kami bersehati ya Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami rindu Tuhan, jemaat Engkau berikan hati yang mau mencari dan mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami rindu ya Tuhan, hati kami mau mencari Tuhan dalam segala kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengenal siapa sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang sudah memberikan darah-Nya itu untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, kami rindu jemaat Tuhan di tengah wabah ini imannya tidak lesu, tapi biarlah kami boleh terus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Ajar-ajari setiap jemaat Tuhan untuk boleh bertanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di tengah-tengah wabah COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Engkau juga yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah fisik. Tuhan, kami rindu ketika mereka Tuhan izinkan
untuk mengalami sakit penyakit di tengah wabah ini. Biarlah kami boleh terus bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, tumbuhkan iman kami untuk semakin kami mengenal siapa Tuhan. Bahwasanya Tuhan hadir di dalam sukacita kami, Tuhan hadir di dalam duka yang kami alami. Bahkan ketika penderitaan demi penderitaan Tuhan izinkan terjadi, biarlah kami boleh bertanya apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk koordinasi antara majelis dengan para hamba Tuhan supaya pelayanan ibadah online yang dikerjakan oleh gereja kita itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya gereja kita boleh tetap memberitakan Injil sekalipun di tengah wabah yang ada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersehati Tuhan berdoa untuk kesehatian dari para majelis dan hamba Tuhan Gereja Kalam Kudus Ambon. Kami rindu Tuhan ada kesehatian untuk boleh mengerjakan ibadah online supaya yang terbaik boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan jemaat boleh menikmati relasi yang semakin intim dengan Tuhan melalui pujian penyembahan yang dilaksanakan baik itu di dalam sapaan pastoral, ibadah umum, ibadah doa malam, doa pagi, ibadah komisi yang ada. Biarlah ya Tuhan semuanya itu boleh memberkati jemaat Tuhan supaya tidak lesu imannya. Tapi boleh berkobar-kobar Tuhan setiap kami dalam setiap kesempatan di tengah wabah ini. Kami boleh memberitakan kabar baik yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia. Supaya kami Tuhan boleh senantiasa menyaksikan hidup kami ya Tuhan adalah hidup yang di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga orang lain sungguh melihat Kristus ada di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Untuk itu Tuhan perlengkapi setiap kami Tuhan. Untuk kami semakin hari boleh semakin menjadi serupa dengan Yesus. Melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam perjalanan hidup Yesus di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk pemerintah Kota Ambon dan bahkan pemerintah Indonesia. Mari sama-sama kita menaikkan doa. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersehati ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan Kota Ambon, begitu juga dengan aparatur pemerintahan Kota Ambon supaya mereka boleh berkoordinasi dengan baik untuk rumah sakit Tuhan yang sudah melayani fasilitas penanganan wabah COVID. Tuhan yang melindungi, menjagai para dokter, tim medis Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak terpapar dan semakin banyak kiranya angka kesembuhan dan angka penemuan yang positif itu boleh semakin terus berkurang ya Tuhan. Tuhan kami juga rindu Engkau yang berkati masyarakat Kota Ambon boleh sadar ya Tuhan untuk terus melakukan jaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Biarlah itu boleh menjadi budaya yang boleh terus kami ingat di tengah wabah yang terus hidup berdampingan dengan kami saat ini. Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Jokowi beserta dengan aparatur pemerintahannya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami ini Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan berikan untuk ia boleh mengambil keputusan bersama dengan aparaturnya ya Tuhan yang terbaik. Untuk mereka boleh berkoordinasi yang terbaik. Ajar-ajari Tuhan setiap pengambil keputusan ya Tuhan. Supaya wabah ini boleh dapat diatasi ya Tuhan dengan cepat dan tepat ya Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia juga boleh Tuhan berikan kesadaran untuk kami boleh mengekang diri kami akan kebutuhan yang tidak kami, keinginan yang tidak kami perlukan. Biarlah itu boleh kami simpan terlebih dahulu ya Tuhan. Supaya tepat pada waktunya nanti kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Apa yang kami butuhkan biarlah itu yang terlebih dahulu kami kerjakan. Untuk keinginan-keinginan kami biarlah itu kami boleh nomor duakan. Biarlah ya Tuhan senantiasa damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah di tengah wabah ini kami boleh perlahan-lahan Tuhan mengembalikan perekonomian bangsa kami. Biarlah ya Tuhan mereka yang mungkin dalam keadaan ekonomi yang lemah, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap berkat. Berkati Tuhan setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan. Biarlah itu boleh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan.
yang mungkin saat ini memiliki pergumulan khusus yang hendak dinaikkan di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu secara hening untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, inilah setiap seruan doa kami minta tolong di hadapan Tuhan. Saat ini setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan pribadi yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menyendengkan telingamu untuk setiap seruan doa minta tolong kami. Dan Tuhanlah menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memahami Allah melalui kitab Ayub. Tapi mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 294. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Ayat yang kedua. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kita akan menaikkan doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami akan mengenali Engkau Allah yang kami sembah melalui kitab Ayub. Tuhan, mungkin dari sebagian kami ada yang sudah membaca kitab Ayub ini dari awal sampai pasal yang terakhir. Tapi jikapun ada yang belum, biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan tuliskan melalui kitab Ayub ini. Berkati setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memahami Allah melalui Ayub. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Ayub. Bahkan Tuhan, untuk setiap kesulitan hidup yang kami alami, biarlah kami boleh tetap memandang kepada Kristus. Kami rindu Tuhan Kau yang berkati setiap jemaat Tuhan hari ini, penuhi hati kami dengan kuasa Roh-Mu, untuk kami boleh mengerti dan melihat Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Ayub. Mungkin sebagian kita ada yang sudah membaca kitab Ayub itu dari pasal 1 sampai pasal 42, atau mungkin sudah pernah mendengar secara singkat bagaimana perjalanan hidup Ayub dan akhirnya kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita memahami Allah melalui Ayub. Mari kita membaca dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan.
Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Nah, jemaat yang terkasih, ayat ini adalah ayat kunci dari kitab Ayub. Nah, kita bisa melihat apa sebenarnya maksud dari ayat ini. Bahwasanya Allah mengizinkan si iblis untuk mencobai umat pilihannya, namun semuanya tetap berada di bawah kedaulatan, di bawah kendalinya Tuhan. Nah, mari kita melihat garis besar dari kitab Ayub ini. Nah, tujuan dari kitab Ayub yaitu memperlihatkan kedaulatan Allah dan bagaimana iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan tema besar dari kitab Ayub itu adalah tentang penderitaan. Nah, pertanyaan besar yang sering muncul dari kitab Ayub yaitu apa? Mengapa orang benar itu harus menderita? Nah, jemaat yang terkasih, tentu kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu bukan karena kesalahan dirinya. Ayub bisa kehilangan harta bendanya, kekayaannya, anak-anaknya, bahkan kesehatannya, itu bukan karena kesalahannya. Nah, Ayub sepertinya dalam hidupnya itu kehilangan segala-galanya. Namun dalam penderitaannya itu, Ayub sanggup memuji Tuhan. Di pasal 1 ayat yang ke-21, Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Nah, Ayub yang begitu memuji Tuhan sekalipun dalam penderitaan, tapi ada seorang sosok yang tidak bisa menerima penderitaan itu. Siapa? Istrinya. Istrinya tidak bisa menerima penderitaan yang sedang mereka hadapi. Sampai akhirnya berkata kepada Ayub apa? "Kutukilah Allahmu dan matilah." Itu dikatakan oleh istrinya di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dan bahkan kalau kita melihat, teman-teman Ayub juga menuduh Ayub bahwasanya penderitaan yang Ayub alami itu adalah bagian dari dosa Ayub. Nah, jemaat yang terkasih, bagi Ayub, pencobaan yang paling besar yang dia hadapi saat itu bukan terletak di rasa sakit, rasa kehilangan atau penderitaan yang dia alami, tapi ketidakmengertiannya mengapa Tuhan mengizinkan ia untuk menderita. Nah, jemaat yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, penderitaan itu bisa saja terjadi karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Tapi penderitaan yang kita alami tidak selalu berasal dari kesalahan, dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, inilah yang terjadi di dalam kisah Ayub. Nah, sama misalnya kalau orang yang makmur berarti dia sudah banyak berbuat baik, itu belum tentu. Nah, namun kitab Ayub pada hari ini berkata kepada kita bahwasanya sekalipun penderitaan itu begitu sulit, begitu berat, tapi orang yang beriman kepada Tuhan seharusnya imannya tidak tergoyahkan oleh penderitaan atau kesulitan hidup yang dialami. Nah, mari kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 itu berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jemaat yang terkasih, Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu seluk-beluk hati Ayub yang jujur, saleh dan tekun. Nah, Allah mengizinkan Ayub dicobai karena Allah tahu ketekunan, kesalehan dan kejujuran Ayub. Nah, pada saat ini terkadang ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan, terkhusus wabah corona yang sudah mendunia ini, mungkin kita tidak tahu rancangan Allah di balik diizinkannya wabah corona ini. Tapi kita harus mengingat bahwasanya bagi orang
yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan sukacita yang kekal. Itulah surga. Jadi seberat apapun masalah yang timbul akibat wabah ini, tetaplah memuji Tuhan seperti Ayub tadi berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Biarlah kita boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam segala perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Perlahan demi perlahan Yesus diperhadapkan kepada berbagai macam masalah. Ketika dia harus dicobai oleh si iblis, bahkan dia harus mati di kayu salib. Apa di balik penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib? Yaitu sukacita yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan bahkan ketika Ayub diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis, ada sukacita ketika Ayub tetap fokus beriman, setia, saleh, tekun kepada Tuhan. Hartanya ditambahkan Tuhan 2 kali lipat. Itu tertulis di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Nah, jemaat yang terkasih, kita harus mengingat bagaimana wabah corona ini mungkin membuat kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan mau. Tapi lewatilah semuanya itu dengan bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Ayub pernah mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan mungkin saat ini pun kita mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Tetapi Ayub akhirnya mengenal bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala ciptaannya. Dan saat ini pun ketika Tuhan mengizinkan wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia, baiklah kita terus mengingat bahwasanya Allah berdaulat di dalam wabah COVID-19 ini. Untuk itu, ingatlah selalu apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, untuk itu, mari teguhkan iman kita. Mari kita melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan menemukan kita di dalam wabah COVID ini. Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang begitu setia, begitu saleh, begitu tekun, dan begitu takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh memahami Engkau ya Allah melalui kitab Ayub ini. Kami sadar Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas si iblis. Tuhan juga berdaulat atas Ayub. Dan saat ini pun Tuhan, ketika kami di tengah wabah COVID-19 ini, kami percaya dengan iman Tuhan berdaulat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Dan Tuhan juga berdaulat atas hidup setiap kami orang yang percaya. Kami mengingat Tuhan bahwasanya segala sesuatu itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah itu boleh terus jemaat Tuhan imani. Untuk kami senantiasa Tuhan boleh mengingat, berharap ada sukacita yang kekal di balik kejadian ini. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan Engkau berkati di malam ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi beban pergumulan mereka, buat mereka senantiasa memandang kepada Engkau. Bahwasanya ada sukacita di balik penderitaan, kesusahan yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, biarlah perlindungan yang dari Allah Tritunggal itulah yang menjagai kami, memelihara kami sepanjang malam ini. Berkat Tuhan akan terus mengikuti setiap jemaat Tuhan dan kami akan terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.